Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Nazifa dengan NPM 4419210037. Untuk tugas IRP kali ini saya ingin uh, memberikan kepada kalian bagaimana caranya untuk casting method and inventory valuation dan mencobanya dalam Odoo. Pertama, kita itu ke inventory dulu. Nah, di sini kita ke configuration, kita ke produk kategoris. Nah, misalnya kita create, tapi karena aku udah itu, jadi kita ambil aja yang udah, biar nggak lama. Nah, di sini kita di sini tuh kan di costing method kan judulnya costing method and inventory valuation. Nah, di sini itu tentang ini berdua ini. Nah, di sini di costing method ini ada 3, yaitu standard price, ada FIFO, ada AFCO. Nah, yang kalian harus tahu kalau FIFO itu jadi itu kayak sistemnya tuh kayak ngantri gitu. Jadi siapa yang masuk duluan itu yang keluar duluan gitu. Misalnya kalian punya 2 produk, kalian produk pertama harganya 1.000, produk kedua harganya 2.000. Kalau misalnya produk pertama itu yang harganya 2.000 itu 1.000 itu masuk duluan, berarti di jurnalnya itu produk pertama itu duluan yang kelihatan. Nah, terus habis itu di sini ada tadi itu ada AFCO itu sistemnya itu jadi kayak rata-rata dari harga kedua produk. Jadi harga produk yang satu kan 1.000, harga produk yang satu lagi 2.000. Nah, ketika dijumlah jadi 3.000. Nah, 3.000 itu dibagi sama dua produk itu gitu. Nah, di sini ada automated sama manual. Nah, manual itu kalau automated itu kalau ketika jadi kalau automated itu jurnalnya tuh bisa langsung otomatis ada gitu. Nah, kok muncul maksudnya. Kalau di manual itu nggak muncul jurnalnya gitu. Jadi kita coba dulu pakai standard price sama manual. Nah, di sini kategori name-nya contoh aja hitung. Habis itu kita save aja. Nah, ketika manual itu cuman ada ini aja sih, income account sama expense account. Begini aja kalau manual. Langsung kita setelah kita udah buat, itu kita ke produk, habis itu kita ke produk. Di ceritanya itu kita kayak nge-create produk gitu. Nah, di sini kalian create gitu produknya. Nah, di sini kan aku udah nge-create gitu ya produknya. Jadi kita langsung aja kalau kita langsung aja ke Purkes kalau kalian udah nge-create produknya. Karena aku udah nge-create produknya, jadi langsung ke Purkes aja. Nah, di Purkes ini kalian juga create gitu loh. Sebenarnya kita create lagi. Sini misalnya PT-nya Azura aja. Terus produknya misalnya produk kit yang kita mau itu jeruk kualitas
dari jeruknya itu 100, price dari jeruknya itu misalnya 1000 misalnya. So, tinggal aja confirm order. Habis itu receive produk. Nah, kalian validate. Habis itu kalau kalian lihat ini apply aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di accounting, kita mau lihat di jurnalnya. Kan jurnalnya tuh awalnya tuh 32. Habis itu kita ke entire. Nah, di sini tuh kalau kalian lihat itu di jurnalnya itu tetap 32 gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti dari eh, manual ke automated itu ininya jurnalnya itu jadi nambah jadi 33. Nah, caranya kita broadcast kita ke produk kucing tadi misalnya ini supaya nggak lama kita duplikat aja ntar produknya duplikat habis itu kita confirm order. So recite produk. Nah, validate habis itu apply. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian udah ganti ke ini tuh tadi tuh masih manual ya. Lalu aku lihat dulu. Sini caranya gantinya tuh gampang sih. Get produk configuration, produk kategori habis itu kita kehitung, habis itu kita ganti. Nah, bener kan manual. Kita edit aja, kita ganti ke automated. Maaf, teman-teman. Nah, aku mau jelasin sedikit. Nah, di sini karena udah otomatis, jadinya tuh kayak banyak variasi gitu. Jadi ada stock valuation account, ada stock journal, ada stock input account, ada stock output account. Nah, di kalau misalnya automated itu jadi masuknya itu kita menggunakan stock input sama stock valuation account. Itu tadi kayak tadi lagi forecast, habis itu kalian pilih barangnya aja, habis itu duplicate supaya nggak lama. Soalnya kita pilih yang ini, habis itu duplicate aja. Duplicate. Produknya masih sama kayak tadi jeruk. Nah, habis itu kita confirm order. Press save aja. Habis itu validate. Apply. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat di uh, akun, kalau misalnya kalian lihat di accounting di jurnal Entires itu karena udah otomatis jadinya ada harusnya itu ada nambah yang tadinya 32 jurnal jadi nambah satu jadi 33 jurnal gitu dan isinya tetap sama kok sama kayak gini juga. Lanjut kita nyoba untuk um,
Vivo. Jadi kita ke configuration, kita ke produk kategoris, kita dia aja hitung, nggak diedit. Nah ini kan tadi kan standar prices, sekarang coba kita Vivo. Nah tadi aku udah bilang kan, tadi aku udah jelasin kalau Vivo itu tuh kayak sistemnya itu kayak ngantri gitu. Jadi siapa yang duluan itu yang duluan keluar. Sama kayak tadi juga. Nah, kalian bisa lihat ini sama kayak tadi. Nah, kalau kita ke Vivo, kita harus ke sales dulu. Nah, kalau di Vivo itu yang namanya cost itu sama dengan standar price gitu. Jadi standar price itu cost itu standar price. Jadi sama aja. Terus kita nge-create aja. Sini misalnya PT Azura lagi. Atau PT saya aja, PT saya. Habis itu misalnya produknya jeruk lagi. Quality, create quality dari produknya misalnya 100, price dari produknya misalnya 10.000. Habis itu kita tinggal save, habis itu confirm, kita confirm. Nah di sini kan ada delivery, kita klik delivery-nya. Nah ini udah ada nomornya. Terus habis itu di sini udah ada PT sayanya, ada delivery address-nya PT saya ke PT saya, habis itu validate, stop apply. Nah ini kita kan buat satu nih. Nah misalnya kalian mau buat lagi satu lagi produk, jadi tinggal ke edit aja lagi, itu create boleh. Habis itu kita buat lagi, jadi kita buat dua. Yang pertama tadi price-nya jeruk dengan price buat memudahkan kita jangan jeruk aja deh. Satunya lagi tuh misalnya ikan tuna lah ya. Ininya misalnya unit seri. Nah, price-nya biar memudahkan kita bisa 20.000. Nah, terus kita tinggal save. Jadi kita jual dua barang, guys. Habis itu kita confirm. So kita delivery. So validate. Apply aja. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kita yang pertama itu jeruk dengan harga 10.000. Unitnya itu 100, dan yang tadi itu kita buat lagi jualnya itu dengan PT saya juga, itu ikan tuna dengan
100 juga unitnya. Nah, habis itu kita jual harganya 20.000. Jadi kalau misalnya kalian lihat di jurnal Entires-nya itu, yang keluar duluan itu yang pertama si jeruknya dulu, habis itu baru tuna. Nah, itu fungsinya dari pakai Vivo. Tapi itu kita tadi pakai Vivo yang automatic. Lanjut lagi kita pakai coba kita lanjut pakai Vivo juga, tapi kita ke inventory dulu. Inventory. Nah, jadi itu sebenarnya guna sales yang tadi kita coba itu sebenarnya untuk kalau kita ke create itu tuh sebenarnya um, buat membuat quality unitnya itu dari suatu produknya itu nol kalau misalnya kalian memakai produk yang sama. Tadi kan kita memakai produk yang berbeda gitu. Nah, ada kesalahan tadi saya memberikan penjelasan. Jadi tuh sebenarnya yang keluar dari yang kita buat ke jurnal itu bukan dari sales, mohon maaf, tapi dari forecast. Jadi kita buat lagi nih buat yang keluar ke jurnalnya. Nah, kita ke inventory dulu, kita sama kayak tadi, inventory, configuration, kita buat jadi Vivo. Kita buat ini jadi Vivo. Kan ini benar Vivo. Nah, habis itu pastiin harus Vivo automatic. Nah, habis itu udah kayak gitu kita ke purchase. Kita ke create. Soalnya kita menggunakan PT Smart Telkom. Terus habis itu kita menggunakan produk yang sama dengan harga yang berbeda. Misalnya pakai ikan aja tadi biar gampang. Jadi kesalahan yang saya menjelaskan tadi untuk untuk produk yang kalau di jurnal itu datangnya dari purchase bukan dari sales. Nah, sales itu hanya untuk mengenolkan quality unitnya ketika kalian memakai produk yang sama. Ini misalnya quality-nya itu 100, tapi kita bedain di price-nya. Jadi price yang pertama itu kita pakai si 10.000. Habis itu kita confirm order sama kayak tadi. Jadi itu sebenarnya caranya sama-sama aja, tapi kita tuh menggunakan beda-beda, tadi manual, habis itu sekarang otomatis, habis itu tadinya itu standar, sekarang ke Vivo tuh, habis itu kita resave produk. Nah, habis itu validate, habis itu apply. Nah, ini untuk produk yang pertama. Nah, kalau misalnya mau buat produk yang kedua, tinggal edit aja. Nggak usah create lagi, tinggal edit aja. Edit menggunakan produk yang sama, tapi bisa kita save. Nah, tinggal ke edit. Nah, kita menggunakan produk yang sama, tapi harganya tuh beda.
kita duplikat aja deh. Nah, kan bisa. Nah, di sini dulu sebentar. Kalau gini mending create aja yang baru, tapi dengan nama produk yang berbeda, yang sama maksudnya. Karena nggak muncul price-nya gitu, cost-nya. Ini misalnya ikan tadi sama gitu, ikan tuna. Jadi kita sama. Demand-nya itu 100 juga. Terus kita save aja. Nah, sebentar. Di sini tuh nggak ada ininya. Terus coba kita ulang. Oke. Kita create. Pakai PT yang sama. Pakai barang produk yang sama. Quality-nya juga 100 sama. Price-nya kita ubah jadinya 20.000. Nah, kita sama aja, tadi tinggal confirm order. Harusnya tuh bisa ya guys, diduplikat gitu, terus unit price-nya juga ada. Tapi nggak tahu kenapa tadi agak gitu. Ini tinggal di resize produk. Tinggal di validate habis apply aja. Nah, jadi kan kalau kayak gini, karena Vivo itu ke arah yang seperti antrian, jadi yang tadi ikan tuna yang harganya 10.000 itu, kalau kalian lihat di accounting entires, jurnal entires itu, ikan tunanya itu yang 10.000 itu duluan keluar. Baru kalau kalian cari lagi, ada di atasnya itu ikan tunanya itu ada dengan harga 20.000. Lanjut kita ke lanjut kita ke yang kita ke purchase lagi. Kita ke purchase configuration. Kita coba yang terakhir. Yang terakhir itu average. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang ini, kalau kita pakai yang AFCO ini, tadi aku udah bilang kalau kita pakai yang AFCO yang tadinya kita misalnya jurnal yang ikan tuna, di jurnal yang pertama ikan tuna itu harganya 10.000,
Dan yang kedua itu ikan tunanya kita jual dengan harga 20.000. Jadinya itu dijumlah jadi 30.000 dan 30.000-nya itu dirata-ratain dibagi dua. Di 30.000 dibagi dua itu 15.000 kan. Itu kalau misalnya pakai AFCO. Nah, coba kita pakai AFCO, kita bisa duplikat yang tadi. Oh iya, kita save dulu. Kita udah nge-save. Masih pakai Vivo ternyata. Kita pakai AFCO. Nah, oke, kita save. Setelah kita ke jurnal akhir. Nah, jurnal yang akhir ini tinggal kita duplikat aja. Misalnya kita pakai yang ini. Kan jurnal yang akhir nih. Jurnal yang ada di Purchase, bukan jurnal yang ada di accounting, jurnal entire jurnal itu. Kita tinggal duplicate. Itu tinggal kita confirm lagi. Setelah kita ke delivery. Kita ke validate. Nah, kalian bisa buat jurnal ini satu lagi. Jadi kalian duplikat 2 kali gitu. Nah, ntar di jurnal yang di accounting itu, accounting entire jurnal itu bakalan ada jurnalnya jadinya 15.000 gitu. Karena yang di jurnal yang pertama kan kita udah buat 10.000, yang di jurnal yang kedua santunannya itu 20.000, jadinya masing-masing ditambahkan habis dibagi dua jadinya 15.000 gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.